Halo buat teman-teman yang mau belajar tentang programming. Di kelas ini kita akan mulai start belajar dari algoritma dan nanti kita akan sedikit bahas ke depannya tentang bahasa pemrograman yang akan kita pakai. Nah, apa itu algoritma? Algoritma adalah secara sederhana adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Definisi resminya mungkin akan ada banyak, tapi kalau menurut saya, ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, masalah seperti apa? Misalnya, kita punya permasalahan bagaimana sih cara untuk membuka pintu. Ini contohnya ada gambar pintu. Buat kita semua sih, buka pintu gampang ya. Seperti contoh jawaban ini ya tinggal dibuka aja. Tapi sebenarnya ketika kita bisa melakukan sesuatu, belum tentu kita bisa mendefinisikan langkah-langkahnya itu seperti apa. Nah, kalau kita mau mencoba, kita perhatikan secara detail kalau kita membuka pintu, apa saja sih yang kita lakukan. Nah, contohnya seperti ini, kita berdiri di depan pintu, pegang gagang pintunya dengan tangan kanan, dorong ke bawah gagang pintunya, kemudian kita dorong pintu itu ke depan. Maka pintunya terbuka. Ini adalah salah satu contoh algoritma. Nah, teman-teman bisa coba cari contoh masalah sederhana lainnya di sekitar teman-teman. Misalnya cara bayar kos, cara top up pulsa, cara cuci tangan, cara mencatat pengeluaran, dan lain sebagainya. Coba luangkan waktu untuk membuat algoritmanya. Bagaimana sih cara-caranya? Langkah-langkahnya seperti apa? Dan kalau kita bisa mendefinisikan, nah itu sebenarnya membantu kita berlatih membuat algoritma. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa gunanya? Ngapain sih kita belajar seperti ini? Kenapa harus ada algoritma? Nah, kalau buat kita sendiri sebenarnya nggak ada gunanya, guys. Beneran, nggak ada gunanya. Karena kalau kita bisa membuka pintu kayak tadi, berarti nggak perlu sebenarnya kita tulis langkah-langkahnya. Nah, tapi kalau kita buat di masa yang akan datang atau di masa depan, bisa jadi kita tulis langkah-langkah tersebut supaya kita nggak lupa. Misalnya kita punya resep masakan yang enak, kita mau tulis supaya suatu saat kalau kita mau buat lagi, kita nggak lupa. Atau ketika kita mau buat ini untuk orang lain, sebenarnya ada manfaatnya. Supaya nggak semua hal itu kita sendiri yang kerjain. Kita bisa lakukan namanya bagi tugas atau delegasi. Ini sangat bermanfaat di rumah, di tim kelompok kerja di kuliah, ataupun ketika kita kerja di suatu perusahaan, kita bisa membagi kerjaan kita. Atau bisa jadi yang namanya kita akan membuat sebuah standar. Standar itu supaya kualitasnya sama. Nah, seperti di sebuah rumah makan misalnya, kita membuat sebuah SOP untuk memasak supaya standar rasa masakannya tidak berubah. Misalnya, pagi yang tugas adalah si A, sore yang tugas adalah si B, kualitas masakannya harus sama. Kita membuat SOP. Gitu ya, jadi kita sudah ada gambaran apa manfaatnya algoritma. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih hubungannya algoritma sama IT. Kira-kira kenapa nih? Nah, ini dia. Karena kalau kita ada di IT, yang kita ajarkan itu bukan orang, bukan karyawan, bukan teman kelompok kita, tapi yang kita ajarkan sebenarnya adalah mesin atau komputer. Nah, ketika kita bisa belajar mendefinisikan langkah-langkah untuk dilakukan oleh orang lain atau bahkan oleh anak kecil, nah sekarang challenge-nya lebih tinggi lagi, kita harus bisa mengajarkan langkah-langkah itu ke mesin atau komputer. Nah, kalau kita harus ngomongnya sama mesin, apa sih standarnya? Harus seperti apa algoritma yang kita buat? Nah, yang pertama harus jelas atau tidak ambigu. Artinya tidak bermakna ganda. Misalnya contoh ini, putar gagang pintu. Ini sebuah perintah. Nah, apa yang nggak jelas di sini? Yang nggak jelas adalah kita mau putar kemana sih? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam?
Yang kedua, harus ada akhirnya. Misalnya kita memberikan perintah, tambahkan telur ke keranjang sampai jumlah telur 12. Kapan ini akan berakhir? Ketika jumlah telurnya 12. Tapi ketika perintahnya hanya tambahkan telur ke keranjang sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, programnya tidak akan selesai-selesai. Lalu yang ketiga, harus dimengerti oleh mesin. Nah, contoh di samping ini adalah bahasa pemrograman C++. Nah, kalau kita ngomong dengan bahasa Indonesia atau bahasa ucapan seperti ini, komputer nggak akan paham. Setidaknya sekarang, siapa tahu di masa depan kita cuma ngomong seperti ini aja, komputer sudah bisa membuat programnya. Who knows? Tapi untuk saat ini, kalau kita mau menjelaskan kepada mesin, kita perlu membuat bahasa pemrograman. Nah, mungkin ada syarat-syarat lain atau ketentuan lain untuk algoritma, tapi intinya kurang lebih seperti itu. Kita sudah tahu kenapa kita perlu belajar bahasa pemrograman. Jadi kalau disimpulkan supaya algoritma tadi langkah-langkahnya bisa dipahami oleh mesin dalam wujud bahasa pemrograman. Oke, di kelas ini kita akan belajar bahasa pemrograman tapi cukup terbatas. Kita nggak akan belajar bahasa pemrograman macam-macam, hanya satu aja. Kita sepakati untuk belajar C++. Nah, kalau umumnya di kelas atau di perkuliahan akan ada tutorialnya, akan ada asisten dosen yang mengajari untuk menginstal dan lain sebagainya. Kalau di kelas ini kita akan pakai cara yang sederhana saja. Ada compiler atau ada tool untuk kita bisa praktek menggunakan C++ langsung online. Jadi kita tidak perlu install macam-macam. Yang kedua, kita akan pakai template code. Jadi kita nggak akan pelajari mendalam tentang sintaks-sintaks di C++ yang rumit-rumit, dan kita nggak perlu menghafalkan kalau mau pakai sintaks ini harus menambahkan referensi library-nya yang mana. Kita nggak perlu ingat itu semua. Nanti kita hanya akan pakai satu library yang sudah melingkupi semua library lain yang kita butuhkan. Pokoknya kita buat sesederhana mungkin. Lalu kalau teman-teman merasa nanti ada bahasa yang masih bingung, masih nggak tahu sintaksnya, tetap kita masih bisa cari referensi di Stack Overflow atau Google. Yang penting kita mau menerjemahkan algoritma kita dalam bahasa pemrograman seperti apa, nanti kita cari jalannya supaya itu bisa diterjemahkan. Oke, let's have some fun. Nah, ini dia guys, template code C++ yang cukup sederhana. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah untuk library-nya. Jadi daripada kita include library yang sangat banyak, kita akan pakai satu aja. Sebenarnya di dalam program ini intinya dia sudah include-kan semua library yang kita butuhkan. Atau kalau kita baru pertama kali melihat, anggap aja ini sebuah magic box. Kalau kita pasang ini, coding kita aman. Lalu yang bagian kedua, ini sebenarnya masih berhubungan dengan yang part satunya. Seandainya ini hilang, nanti akan ada beberapa sintaks yang kita harus rubah sedikit jadi lebih panjang. Jadi ini untuk menyederhanakan saja, anggap aja sebuah shortcut supaya nanti coding yang kita pakai itu lebih simple. Dan bagian ketiga, int main, formatnya seperti ini, bisa dilihat untuk kurungnya. Nah, di sini adalah area bermainnya. Nah, di dalam function ini kita akan mencoba beberapa perintah yang nanti bisa kita lihat inputnya seperti apa, outputnya seperti apa. Oke, cukup jelas ya, ada 3 bagian. Cukup ini saja yang dihafalkan. Nah, kita akan masuk sedikit di dalam bahasa C++ tentang input dan output. Nah, kalau sebelum masuk ke sini, kalau program itu ibarat mesin di pabrik ya, kita bisa punya bahan dasar, kita masukkan, nanti mesinnya akan mengelola, nanti jadi ada outputnya. Misalnya kita masukkan jahe dan lain sebagainya, diproses, atau nanti menjadi minuman serbuk jahe. Nah, di dalam program ini
kita akan belajar dari hal yang sederhana, misalnya mirip seperti sebuah kalkulator. Kalau kita inputkan angka 5, kemudian programnya akan memberikan perintah, misalnya ditambahkan dengan angka 1, maka nanti outputnya adalah 6. Kalau kita inputkan 7, programnya tadi sama, menambahkan angka 1, berarti akan jadi 8, dan seterusnya. Oke, di bagian ini kita ada 3 hal yang akan kita pelajari, yaitu INTA. Anggap aja kalau teman baru pertama kali belajar, ini adalah sebuah kotak. Kotak namanya A. Nah, kalau bahasa kerennya itu adalah variabel. Kotak A, karena kita definisikan di depan, kita beri jenis int, itu artinya adalah integer. Kotak ini hanya bisa menyimpan angka yang bulat saja. Jadi hanya bisa menyimpan angka 4, 5, 7, 8, 100, tapi dia tidak bisa menyimpan angka 1,5, 1,2, dan seterusnya, itu nggak bisa. Lalu bagian kedua, ada Cin A. Ada semacam anak panah A, jadi formatnya memang seperti itu. Cin A artinya kita akan memasukkan sebuah input, ini artinya input, ke dalam kotak A. Jadi ketika kita jalankan programnya, nanti kita bisa mengetikkan sebuah angka, misalnya angka 8, maka angka 8 ini akan dimasukkan ke dalam kotak A tadi. Jadi A tadi yang awalnya tidak tahu nih isinya apa, setelah kita masukkan angka 8, input 8, maka kotak A ini nanti jadi berisi angka 8. Lalu yang terakhir, Cout. Nah, Cout ini kebalikannya Cin. Kalau Cout ini adalah untuk memberikan output. Diperhatikan juga anak panahnya itu terbalik. Kalau tadi seperti tanda lebih besar, kalau sekarang tanda lebih kecil dari. Cout A artinya kita akan menampilkan di output program, nilai dari variabel A itu berapa, atau nilai dari kotak A itu berapa. Kalau di kotak A isinya 5, maka yang ditampilkan adalah 5. Cukup sederhana ya. Jadi ada Cin untuk input, Cout untuk output. Nah, kalau tadi kita sempat bahas ada tool online, tampilannya akan seperti ini. Kalau teman-teman coba Gdoodle, atau teman-teman bisa pakai juga tool-tool yang lain, ada cukup banyak. Yang paling atas itu ada lokasi untuk source code. Nah, di source code ini kita inputkan template-nya tadi, include, using namespace, dan kemudian int main. Dan di dalamnya juga kita bisa masukkan contoh yang sudah kita pelajari tadi, int A, Cin A, dan Cout A. Lalu di bagian kanan kita bisa melihat ada stdin inputs. Ini bagian kita memasukkan inputnya, kita ketikkan angka 5. Dan di bagian bawah yang warnanya hitam, itu adalah area untuk output yang kita terima dari program. Terus ada satu buah button biru execute, nah itu buat menjalankan programnya. Jadi urutannya adalah kita tuliskan source code-nya, kita masukkan inputnya, klik execute, kemudian outputnya akan tampil. Nah, nanti teman-teman yang mau belajar silahkan dicoba, dibuka linknya, kemudian dimasukkan kode programnya seperti tadi. Nah, kita lanjutkan dengan contoh-contoh latihan supaya kita nggak bingung dengan teori, kita langsung coba dengan latihan. Template-nya tetap sama, ini untuk mempersingkat saja kita hanya tampilkan di bagian int main-nya aja. Nah, kalau tadi kita sudah belajar int A, sekarang kita ganti nih tipe data variabelnya, bukan int lagi tapi string. Bedanya apa? Kalau kita coba inputnya halo, outputnya adalah halo. Nah, di sini string itu bukan lagi kotak yang menyimpan angka bulat, tapi string ini adalah kotak yang bisanya menyimpan kata-kata atau kumpulan huruf. Dan kita lanjut ya ke bagian yang kedua. Nah, kita bisa buat lebih dari satu kotak. Nah, kita bisa buat int A dan string S. Dan dua-duanya kita bisa inputkan dengan Cin A, Cin S. Kemudian kita bisa outputkan Cout A dan Cout S.
seperti ini ya. Jadi ketika kita inputkan 5 spasi halo, 5-nya akan masuk ke A, halonya akan masuk ke S. Ketika kita outputkan, 5-nya ditampilkan, halonya ditampilkan. Latihan ketiga. Nah, selain dibuat seperti tadi, string A dan string B, ini bisa kita jadikan satu pendefinisiannya, jadi string A, B. Jadi tidak harus string A titik, koma, kemudian string B titik, koma. String A, B titik, koma seperti ini, formatnya juga boleh. Kemudian kita bisa cin A, cin B, sama seperti tadi ya. Dan di latihan yang keempat, kita melihat bahwa format cin-nya sendiri kita juga bisa modifikasi lebih pendek. Kalau tadi kita 2 kali mengetikkan keyword cin, di latihan 4 kita hanya 1 kali. Cin, panah-panah A, panah-panah B. Artinya kita meminta 2 buah inputan, 1 buat variabel A, 1 buat variabel B. Simpel ya. Sama juga dengan yang cout, kita juga bisa pakai format cout A dan B jadi satu perintah. Oke ya, cukup sederhana. Kemudian kalau kita mau membuat format outputnya, nah di format outputnya ini, kalau kita tadi menampilkan cout A kemudian cout B, sebenarnya kalau di running itu akan tidak ada jaraknya atau tidak ada spasinya. Nah, kalau kita mau ada spasinya, sebenarnya caranya adalah menambahkan spasi secara manual. Jadi cout A, kemudian kita tambahkan string, sebenarnya ini adalah sebuah string juga, isinya spasi, kemudian baru kita tampilkan B. Nanti outputnya adalah subscribe spasi knows it. Dan latihan 6, penggantinya spasi kita tambahkan di sini adalah endl atau endline. Di sini kita akan memberikan enter. Jadi ketika kita cout A, subscribe, kemudian B, endline, berarti subscribe, enter, knows it, enter. Dan satu lagi di latihan 6, kita punya sintaks baru. Kalau teman-teman mau ingat, ini seperti cin, tapi yang ini keistimewaannya dia bisa mendapatkan input teks itu satu kalimat full. Jadi ada spasinya pun tetap bisa di input jadi satu baris. GetLine, formatnya getLine dalam kurung itu cin, nama variabelnya. GetLine cin A. Jadi kalau aku ketikkan aku, kamu, dan dia, maka outputnya pun juga sama, aku, kamu, dan dia. Semuanya masuk dalam satu variabel A. Nah, kalau mau dicoba, kita ganti getLine-nya dengan cin biasa, nanti yang akan terinput itu hanya kata akunya saja. Oke, latihan ke-7 ini ya mirip sama yang tadi ya. Ini ada spasi dan endline digabung jadi satu, sama aja. Oke, kurang lebih sampai sini dulu. Jadi kalau di summary, teman-teman hari ini belajar tentang apa itu algoritma, mengapa kita belajar algoritma, terus mengapa kita perlu belajar bahasa pemrograman, tadi supaya kita bisa berbicara dengan mesin, dan yang terakhir kita sudah belajar tentang input-output di bahasa C++. Oke, sampai sini dulu, nantikan di video berikutnya. Oke, sekian materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and share juga. Jangan lupa subscribe untuk dapatin konten competitive programming berikutnya. Thank you for watching.